Ah, Gerah sekali. Aku tahu kamu belum pergi. Soal hamil atau tidaknya, itu tidak terlalu berhubungan dengan yang pertama kali. Hamil itu kan soal kemungkinan. Temanmu berapa kali? Berapa kali? Aku tidak terlalu ingat. Kenapa kamu malah menghitungnya? Bai Swing. Jangan-jangan kamu hanya mengada-ada. Ya, kamu bercanda. Mengada-ada apa? Sudah pasti. Sudahlah. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Jadi benar-benar kamu. Ya, cepat katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua gara-gara si bajingan Wang Yaozu itu. Dia bisa membantuku menyelesaikan krisis keuangan Brooklyn. Dia mengajakku makan di restoran. Ternyata, dia malah memasukkan sesuatu ke dalam minumanku. Setelah aku menyadarinya, aku langsung kabur dari sana. Akibatnya, efek obat dan alkoholnya mulai bereaksi. Aku pun dalam keadaan linglung masuk ke kamar seorang pria. Lalu, jadi, apa kamu bisa melihat wajah pria itu dengan jelas? sialan. Pak Zhao ini benar-benar teman sejati ya. Tidak ada yang benar satupun. Setiap hari menyuruhku melakukan hal-hal aneh, memanfaatkanku tanpa bayaran sepeser pun. Pak Zhao. Ah, kamu siapa Aha, Spektakuler sekali. Pak Zhao, jadi ini cucu kesayanganmu itu. kamu. Awas kamu ya. Pak Zhao, kamu benar-benar keterlaluan. Aku bersumpah tidak akan punya pikiran macam-macam pada cucumu. Siapa yang tidak punya sopan santun begini? Keluarkan timunnya. Siang bolong beraninya masuk ke rumah orang. Hei, kamu mau ngapain Hei, dasar mesum. Ku beritahu ya, sebaiknya kamu jangan macam-macam. Aku sudah panggil bantuan. Berhenti. Tunggu dulu, apa Pak Zhao tidak memberitahumu ya? Rumah ini sekarang sudah jadi milikku. Pak Zhao apa? Zhao tua, dasar bajingan. Kamu bicara apa? Kamu bukan Zhao Sunmeng. Meng Meng bukan. Kalaupun kamu kenal Meng Meng, kamu tidak bisa langsung masuk ke rumah orang lain, kan? Masih berani sombong begitu. Coba kamu lihat baik-baik ini apa. Bukan begitu, tapi caramu berpakaian mudah memancing orang berbuat jahat. Dasar mesum. Lihat apa kamu? Siapa juga yang mau lihat? Yeven, ini bukannya rumah Meng Meng. Kenapa bisa jadi atas namamu? Kalau soal itu, ceritanya panjang. Di mana bajingan itu? Jadi kamu bajingan itu. Kamu Xiao Sunmeng. Kamu kenal aku. Apa Zhao tua tidak pernah cerita tentang aku padamu? Aku Yeven. HMPH. Jadi kamu orang yang merebut rumahku itu. Ya, dasar hantu kepala besar. Akan ku hajar kau. Apa yang kamu lakukan dengan si tua bangka itu? Beraninya dia mengalihkan rumah yang sudah atas namaku. Ku hajar kau, berhenti. Kalau kalian tidak berhenti juga, aku akan balas. HMPH, berani-beraninya melawan. Dasar kamu menindas ke biarin. Tapi beraninya kamu merebut villa besarku. Aku, Meng Meng, kamu ngomong apa?
Sih, apa maksudmu aku ditindas tidak masalah? Heh, Wow, ronde kedua? Ya. masih berani menatapku? Ya, Loh, bukannya kamu ini dokter yang menyelamatkan nyawa orang? Kok tenagamu bisa sekuat ini? nggak usah banyak omong. Pokoknya kami nggak akan pindah. Sekalipun kakek tua bangka itu sudah membalik nama rumah ini untukmu. Ini tetap wilayah kami berdua. Benar. Kami nggak akan pindah. Kamu pikirkan saja sendiri. Oke. Sewanya 20.000 sebulan. Lagi pula, kamar di sini banyak. Aku sendiri juga nggak bisa menempati semuanya. Kamu mau minta uang sewa ke siapa? Loh, ini kan rumahku. Kalian nggak mau pindah? Nggak mau bayar sewa juga? Kalau begitu, aku lapor polisi. 2.000, 2.000, benar, 2.000 saja. Hei, kamu nggak salah, kan? Ini villa super mewah. Loh, kamu lagi ngigau? Ya, hei. Jangan bersikap seolah-olah kamu rugi besar. Deh, kami, 4 cewek cantik dan lajang, tinggal bareng kamu. Seharusnya kamu senang diam-diam, kan? 4 cewek cantik, dan semuanya masih lajang. Pokoknya kami akan tinggal di rumah ini. Kalau ada syarat, sebutkan saja. Baiklah, kalau begitu, aku sebutkan, ya. Pertama, mulai sekarang, di rumahku, tidak boleh pakai baju terlalu terbuka. Bagaimanapun juga, aku ini laki-laki. Daya tahanku biasa saja. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan tanggung jawab. Kedua, mulai sekarang di rumahku, tidak boleh membawa laki-laki lain pulang. Kenapa? Gak usah banyak tanya kenapa. Aku alergi sama laki-laki. Kalau begitu, kamu juga tidak boleh bawa perempuan lain pulang. HMPH. Ini rumahku, loh. Aku yang berkuasa di sini. Jadi kalian tidak punya pilihan. Kamu ini keterlaluan. Kami setuju. Kami berempat semuanya lajang. Tidak akan membawa pulang orang yang gak jelas. Karena syaratmu sudah selesai disebutkan. Kami juga punya syarat. Tidak masalah, katakan saja. Tanpa izin kami, kamu tidak boleh masuk ke kamar kami. Terutama setelah jam 8 malam. Dilarang masuk ke kamar kami dengan alasan atau dalih apapun. HMPH. Cih, Lalu, bagaimana dengan uang sewanya? Apakah 2.000 sebulan? 20.000. Tidak boleh kurang sepeser pun. Ayolah. Kami berempat, gadis lajang yang cantik, tinggal bersamamu. Orang lain bahkan sampai memohon untuk kesempatan ini, tahu, HMPH. Kamu benar juga. 4 wanita yang begitu kehausan seperti kalian. Bagaimana jika kalian punya niat yang tidak baik padaku? Wah. Si tua Zhao ini malah menyuruhku tinggal dengan 4 gadis cantik. Tinggal di bawah satu atap. Apa sebenarnya rencana si tua bangka ini ya? SD Daliang Zai. Kelihatannya seperti SD di daerah pegunungan terpencil. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan SD semacam ini? Memangnya apa urusanku? Dengan waktu luang ini, lebih baik aku menonton siaran langsung. Bukankah itu lebih asyik? Boleh juga. Dia ternyata melakukan siaran langsung. Penonton online 30. Koin do win 20. Menyedihkan sekali ya. Kakak-kakak yang mau lihat KR menari lagi, ayo kirim pesawat bintangnya. Ayo dong, kirim roketnya yang banyak. Selama kakak-kakak mau sawer, KR bakal terus menari sampai kram, nggak akan berhenti kok. Penampilan memang menipu. Siangnya galak banget, malamnya live streaming yang menggoda. Apa aku bakal nonton siaran beginian? Aku ini sedang mempelajari sejarah. Hahaha. Maksudmu si Chong itu mengirimimu 100 roket, tanpa bilang apa-apa, dia langsung offline. Iya,
tapi aku sudah mengiriminya pesan pribadi. Tapi dia tidak membalasnya. Tapi aku menemukan sebuah rahasia. Rahasia apa? Jadi, iya, semua yang kamu bilang benar. Pokoknya, aku sangat berterima kasih padanya. Dengan begini, uang sarapan anak-anak itu selama setahun sudah ada. Shinrui pasti akan sangat senang kalau tahu. Kamu ini ya, jadi streamer yang menggoda. Cari uang untuk membantu anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Aku benar-benar salut padamu. Tapi ngomong-ngomongnya, kamu kan bukan siapa-siapa mereka. Sampai segitunya membantu mereka. Ada lagi Shinrui, harusnya hidup enak sebagai nona besar. Malah nekat pergi jadi guru sukarela, sampai ribut dengan seluruh keluarganya. Memangnya kalian sepadan? Tentu saja sepadan. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan bagi anak-anak itu untuk mengubah nasib mereka. Sudahlah, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku harus buru-buru siaran langsung sekarang. Tidak boleh membuat Kak Si Chong menunggu lama. Aduh, pagi-pagi begini. Lin Suing, keluar hadapi aku. Kamu siapa? Hei, aku Wang Yaozu. Suruh Lin Suing keluar. Suing tidak ada di sini. Kamu salah tempat. Suing tidak ada di sini. Iya, Suing tidak ada. Cepat pergi sana. Hah? Jadi Lin Suing tidak ada, ya? Kalau begitu, kalian berdua saja juga boleh. Apa yang mau kamu lakukan? Bagaimana kalau kamu coba tebak? Kalau benar, akan kuberitahu. Hahaha, Wang Yaozu, untuk apa kamu ke sini? Kamu. Hebat juga kamu ya. Akhirnya kamu membuat pilihanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Melepaskanmu. Sepertinya kamu tidak sadar akan posisimu. Brengsek, apa yang mau kamu lakukan? Lakukan apa? Coba tebak saja. Dasar kau penjahat. Cepat lepaskan aku. Ark, Junying, lepaskan aku. Arg. Di depanku berani-beraninya kamu sok jual mahal, lalu tidur dengan pria lain di belakangku. Krisis ekonomi keluargamu, padahal masih mengandalkanku untuk menyelesaikannya. Tapi kamu malah melakukan ini, iya kan? Apa yang terjadi kemarin? Jelaskan semuanya padaku sekarang juga. Menjelaskan apa padamu? Memangnya aku punya hubungan apa denganmu? Baik. Tidak mau menjelaskan juga tidak apa-apa. Besok di pesta ulang tahun kakekmu, aku akan membawa rekaman CCTV dari hotel. Biar semua tamu bisa melihat. Betapa tidak tahu. Malunya dirimu, Lin Suing si jalang. Tidak tahu malu, Tuan Muda Wang. Memangnya aku sedang bersama pacarku. Perlu lapor padamu. Pacar? Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Itu dia orangnya. Hah? Sial, kok bisa dia? Bocah ini pacarmu. Bocah. Pria brengsek dari semalam itu. Benar, dia memang pacarku. Oh, Cuma dia. Memangnya dia pantas? kenapa dia tidak pantas? Dan juga lebih tampan darimu, brengsek kau. Apa ibumu tidak mengajarimu untuk tidak memukul wanita? Lepaskan aku. Cepat. Ada apa ini, Pak Kos? Cepat, hajar dia. Dia mengganggu Swing. Dia juga menendangku. Aduh. Ada apa? Jangan tendang dia lagi. Kenapa bengong? Hajar dia. Wow. Pak Kos keren banget. Hajar dia sampai keluar tainya. Kamu menendangku. Ka kamu. Jago sekali berantemnya. Untung kemarin dia tidak ikut campur. Kakak kamu. Jangan mendekat. Kamu tidak dengar dengan jelas. Dia menyuruhku menghajarmu sampai keluar tainya. Kamu jangan mendekat. Jangan mendekat. Ka kamu. Mau apa kamu? Sini. Ayo, Sinio sendang. Ayo, Sinio sendang. Ayo, habisi aku. Ayo, sini. Sini. Bagus. Aku kabulkan permintaanmu.
Lihat, saking takutnya kamu, sampai ngompol. Hahaha. Menjijikan sekali. Enyah. Enyah sana. Lin Xiaoying, jadi kamu mengandalkan pria ini, kan? Baik. Besok adalah pesta ulang tahun kakekmu. Aku mau lihat bagaimana kamu akan menjelaskannya pada kakekmu. Awas kamu. Swing. Dia benar-benar orang yang di hotel itu, bukan? Dia bukan orangnya. Aku hanya takut Wang Yaozu akan mengancam kita. Makanya aku mendadak minta tolong padanya. Syukurlah dia tidak dikenali. Haha. Dia pasti pemilik kontrakan kita, kan? Benar. Namanya Ye Fen. Lalu, sebenarnya siapa pria yang di hotel itu? Kamu sudah berhasil cari tahu. Jangan sebut-sebut orang itu lagi di depanku. Seumur hidup ini, jangan sampai aku bertemu dengannya lagi. Kalau tidak, pasti akan kubunuh dia. Pria yang di hotel. Kalian sedang membicarakan apa? Hanya seorang pria brengsek. Waktu itu Swing pergi ke sebuah kamar untuk menghindari bahaya. Tapi ternyata pria itu malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Coba saja kalau aku yang bertemu dengannya. Pasti akan kuhabisi kejantanannya. Hang. Swing. Lalu bagaimana dengan pesta ulang tahun kakek besok? Ye Fen. Untuk pesta ulang tahun besok, bisakah kamu berpura-pura jadi pacarku lagi? Bisa sih, cuma. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Aku hanya menjual keahlian, bukan menjual diri. Dasar bajingan, benar-benar tidak tahu malu. Ye Fen, ini ada uang 500.000. Aku ada urusan, jadi harus pergi dulu. Jadi, tolong bantu aku membelikan hadiah ini. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun untuk kakekku. Kamu mengerti maksudku, kan? Kalau begitu, terima kasih, Pak Ye. Nanti, pasti akan kuberi imbalan yang besar. Aku ini pemilik kos. Kamu itu penyewa. Tidak perlu sungkan begitu. Oh, jadi begitu kejadian kemarin. Sepertinya sudah saatnya aku memberinya kompensasi. Tapi, kalau hanya 500.000 sepertinya tidak akan cukup. Sudahlah, biar aku saja yang urus. Akhir-akhir ini, memang ada saja orang yang, wah, kakek Lin. Semoga Anda selalu ceria dan bahagia, dan panjang umur. Hahaha, kakek Lin, Yaozu. Semoga rezeki Anda seluas lautan timur, dan umur Anda sepanjang gunung selatan. Hahaha. Oh, bukankah ini yang beberapa waktu lalu, bejana kaca 7 mustika yang sempat menghebohkan itu? Kakek, barang ini nilainya bukan main, ya. Cuma barang seharga sekitar 1 jutaan. Mana bisa dibilang tak ternilai harganya? 1 juta lebih masih dibilang tidak ternilai. Tuan Muda Wang, Anda benar-benar rendah hati. Hahaha, bagus. Memang pantas disebut Tuan Muda Wang. Sayang sekali, Tuan Muda Wang naksirnya pada Swing. Coba kalau yang ditaksir itu siang-siangnya kita. Justru itu keberuntungan Tuan Muda Wang. Sudah. Mau itu siang-siang. Ataupun Swing. Bukankah mereka berdua sama-sama putri keluarga Lin kita? Tuan Muda Wang suka yang manapun. Dia tetap akan menjadi menantu keluarga Lin. Sayang sekali. Sepertinya aku tidak punya keberuntungan ini. Tuan Muda Wang, apa maksud Anda? Kakek Lin. Kalau mata tua Anda belum rabun. Siapa pria yang di sebelahnya itu? Loh, ini siapa? Tidak kenal. Kenapa Lin Swing ini bersama pria lain? Keluarga Lin sedang dalam krisis besar. Dan mereka hanya bisa mengandalkan Tuan Muda Wang. Kalau begini terus, keluarga Lin bisa-bisa hancur. Kakek, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak Tua Lin. Siapa dia? Kakek, namanya Ye Fen. Dia pacarku. Swing, apa kamu bertengkar dengan Tuan Muda Wang? Anak muda bertengkar itu biasa. Tapi kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu dengan cara seperti ini. Kakek, Anda salah paham. Aku membawanya ke sini bukan untuk membuat siapapun kesal. Dia benar-benar pacarku. Lancang, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu apa yang kulakukan. Karena kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu seharusnya bersama Wang Chao. Bukan bersama orang yang tidak jelas asal-usulnya. Di Uncang ini, aku belum pernah dengar ada keluarga besar yang bermarga Ye. Aku
sepertinya aku mengerti sekarang. Maksud Pak Tua Lin adalah aku tidak sekaya keluarga Wang. Jadi aku tidak pantas menjadi pacar Suing. Pantas atau tidaknya kamu jadi pacarnya? Apa kamu tidak sadar diri? Paman kedua, apa paman sadar dengan yang paman katakan? Bagaimana kalau kita lihat kadonya dulu saja? Ayah, sebaiknya kamu lihat sendiri saja. Hebat, berani-beraninya mengantar kematian di pesta ulang tahun. Aku, Wang Yaozu, benar-benar salut padamu. Hahaha, Kak Chen Ying. Apa maksud pacarmu ini? Di pesta ulang tahun kakek, hadiah lain kan banyak. Kenapa harus memberi jam? Apa kalian sebegitunya ingin kakek cepat mati? Sudah, diamlah. Li Suing, bagus sekali. Aku sangat puas dengan pacar yang kamu pilih. Berani-beraninya dia menghinaku begini di pesta ulang tahunku. Pengawal, usir dia keluar. Tunggu dulu. Memang, memberikan jam di pesta ulang tahun, agak tidak pantas. Tapi, Tuan Lin, apakah Anda tahu apa asal-usul jam ini? Dan betapa berharganya jam ini? Kakek, jangan marah dulu. Mungkin saja jam ini memang punya sejarah yang istimewa. Cuma jam butut begini. Selain untuk mendoakan orang tua ini cepat mati, memangnya ada istimewanya apa? HMPH, barang rongsokan dianggap harta karun. Coba kita lihat sehebat apa bualanmu. Lonceng adalah sebuah instrumen ritual. Sejak zaman dahulu, ini adalah simbol kekuasaan dan status. Dengan stempel giok pewaris negara dan tanda komando harimau penjaga negara. Tapi juga tidak bisa diremehkan. Wah, setidaknya kamu tahu diri juga ya. Sadar kalau membual itu jangan keterlaluan. Lonceng ini bernama lonceng Kilin Liu He. Selama ada lonceng ini, jangankan hanya krisis ekonomi keluarga Lin, bahkan untuk masuk ke dalam 10 besar nasional, itu semudah membalikan telapak tangan. Hahaha. Bualanmu itu, siapa saja juga bisa melakukannya. Kamu boleh saja menganggap kami semua di sini bodoh. Tapi beraninya kamu menganggap kakek Lin juga bodoh. Apa kamu tidak terlalu sombong? Lin Suejiao, berlutut untukku. Lin Xiaoying, berlutut untukku. Kenapa kami harus berlutut? Semua yang kukatakan itu benar. Kalau kalian tidak percaya, bawa lonceng ini dan temui ketua kamar dagang Kilin, Qin Zhengwen. Kalian bisa buktikan sendiri apakah perkataanku ini benar atau tidak. Anak muda, aku memang sudah tua. Tapi mataku ini tidak buta. Lonceng seperti ini, 100.000 rupiah juga dapat sepasang di pasar. Kamu pikir dengan membawa lonceng butut dan membual seenaknya, akan ada yang percaya dengan omonganmu? Benar-benar konyol. Suing, bukannya paman mau menasihatimu. Tapi kalaupun kamu mau mencari pacar, setidaknya carilah orang yang lebih pantas. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Wang. Tapi setidaknya kamu harus mencari seseorang, yang bukan orang tak tahu malu. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kalian. Kalian semua benar-benar bodoh. Benar-benar seperti pepatah itu. Babi hutan tidak akan bisa menikmati makanan lezat. Sudahlah, bubur ini. Anggap saja hadiah pribadiku untuk keluarga Lin. Awalnya kukira, kalian akan sangat menyukainya. Tidak apa-apa, aku juga sudah menyiapkan hadiah kedua untuk kalian. Ye Fen dan Li Suing mempersembahkan seekor kuda emas untuk kakek Lin, senilai 980.000. Semoga kakek Lin selalu makmur sejahtera. Mempersembahkan sebuah patung Kilin Giok untuk kakek Lin, senilai 1.380.000. Semoga kakek Lin panjang umur. Mempersembahkan Rui Giok kualitas terbaik untuk kakek Lin, senilai 3.260.000. Semoga semua urusan kakek Lin berjalan lancar. Mempersembahkan vas porselen biru putih dari dinasti Yuan yang sangat indah, senilai 4.370.000. Semoga kakek Lin dilimpahi keberuntungan dan kemakmuran. Semua mobil hadiah telah tiba. Total nilai 9.990.000. Melambangkan kakek Lin akan menikmati berkah surgawi selamanya. Pemberian hadiah selesai. Ayah, 999 juta ini. Saya, Lin Hai Chao. Sejak kapan pesta ulang tahun bisa menerima hadiah semewah ini? Suing, pacarmu memberikan hadiah sebesar ini. Kenapa tidak bilang dari awal? Kakek, Ye Fen. Dia mungkin ingin memberimu kejutan. Tapi tidak disangka malah jadi salah paham. Surprise. Tuan Lin, apakah Anda puas dengan hadiah ini? Puas? Sangat puas. Suing, keluarga Lin diserahkan kepadamu. Kakek merasa tenang.
Sebelumnya, kakek yang salah. Longyan, kenapa masih bengong saja? Cepat mulai perjamuannya. Kalian berdua. Nanti duduk di samping kakek, ya, anak muda. Kamu sangat berbakat dan menjanjikan. Sungguh luar biasa. Terima kasih banyak atas pujiannya. Kek, soal perjamuan ini. Sepertinya belum bisa sekarang. Saya masih ada urusan lain. Biar Suing saja yang menemani Anda minum. Suing, tadi memang ada sedikit salah paham. Coba kamu cepat kejar pacarmu. Bujuk dia. Wah, cewek ini lumayan gigih juga ya. Lepaskan, ayo pergi. Oke, ayo pergi. Selama 2 tahun ini, baru pertama kali aku bertemu cewek secakep ini. Cewek secakap ini. Di antara kita berdua, siapa yang duluan? Siapa duluan? Buat apa dibedakan? Barengan saja. Lin Suing. Oh, Lin Suing. Nanti setelah kamu tahu kalau orang malam itu adalah aku. Aku mau lihat apa kamu masih bisa berteriak-teriak ingin membunuhku. Lepaskan aku. Hei, lepaskan aku. Masuk mobil sana. Lepaskan. Sedang apa kalian? Paman, tolong aku. Berandal ini datang dari mana? Pergi, paman datang untuk menemui keponakannya. Sialan, kamu ini siapa? Apa kamu tidak dengar tadi dia bilang apa? Aku ini pamannya, sialan. Kamu sedang mempermainkan kami. Pergi, pergi, pergi. Kalau tidak pergi juga, akan kupukul kamu. Oh. Aduh. Orang-orang seperti kalian hidup pun hanya menjadi beban masyarakat. Kami semua ini warga negara yang baik dan taat hukum. Kalau kamu suka, ya sudah kami berikan saja padamu. Kenapa harus pakai kekerasan sih? Kasar. Kamu tidak apa-apa. Lepaskan aku. Maksudku, rumahmu di mana? Biar aku antar kamu pulang. Aku nggak mau pulang. Astaga, jangan-jangan sekarang giliranku yang nemu orang mabuk. Ada apa? Apa ada gempa? Kamu sudah sadar? Cepat katakan di mana rumahmu. Biar aku antarkan kamu pulang. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di bawahku? Jangan bicara sembarangan ya. Aku ini hanya warga baik hati yang ingin menolong. Pak Ye, sudah cukup. Cepat katakan di mana rumahmu. Pak Ye. Aku dari Gunung Daliang. Aduh, ngantuk sekali. Aku mau tidur saja. Jangan tidur. Kalau kamu tidur, aku bawa pulang ke rumahku lo ya. Hei. Aduh, aku kebelet banget. Hah? Siapa yang suruh kamu masuk? Kubunuh kamu. Tunggu dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan? Penjelasan apaan? Kuhabisi kamu. Sini, hajar saja. Lepaskan, jangan pegang-pegang. Ku bilang lepaskan. Lepaskan? Kenapa kamu mandi tidak mengunci pintu? Apa kamu tidak tahu kalau di rumah ini ada laki-laki? Atau jangan-jangan, kamu tidak menganggapku laki-laki? Diam. Ku bilang diam. Kalau begitu, aku akan berdiri di sini dan melihat saja. Iya. Aku keluar. Ya, aku pergi. Kamu sengaja mau menggodaku? Ya. Aku. Pakai cara ini untuk menguji imanku. Ternyata ada musuh dalam selimut. Dasar mesum, awas kamu. Aku pastikan kamu akan tahu rasa. Ada apa ini? Meng lagi marahin siapa? HMPH. Hei, Pak Kos, kamu sedang apa? Nggak ngapa-ngapain, kok.
Mengumpat dalam hati. Jangan-jangan Pak Kos. Ya, nggak bisa. Aku harus lihat apa yang terjadi. Dasar cowok brengsek. Seumur-umur, aku belum pernah dilihat cowok kayak gini. Kamu beraninya. Aku ini menguasai 108 jurus terlarang. 72 cara bikin luka ringan. 13. Meng, kamu nggak apa-apa. Tadi aku dengar kamu teriak-teriak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti aku samperin kamu. Padahal tadi teriaknya kencang banget. Sekarang bilang nggak apa-apa. Ditambah lagi, Pak Kos sialan itu mukanya mesum banget. Pasti ada apa-apanya. Nih. Kapan dia lepas bajunya sendiri? Besok dia nggak akan fitnah aku, kan? Kalau aku bilang dia buka bajunya sendiri. Memangnya ada yang bakal percaya? Pak Kos, kamu di dalam lagi berbuat yang enggak, ya. Aku mau istirahat, ya. Kalau kamu nggak pergi juga, uang sewanya aku naikin, loh. Cih, bisanya cuma ngancam pakai uang sewa. Nggak peduli, aku mau cari Riri saja. Pacar kesayanganmu itu, ya. Aku angkat teleponnya ya. Kamu siapa ya? Heh. Jangan berisik, jangan berisik. Kalau kamu nggak ngomong, aku tidur juga nih. Halo. Shen King, kok nggak ngomong-ngomong? Siapa sih? Kalau ada urusan, besok saja. Gila ya. Malam-malam mengetuk gerbang selatan yang sepi. Aku ini bukan orang yang gampangan loh. Jianli itu siapa? Di kamarku. Oh. Peng-peng, dasar bodoh. Dasar mesum, kubunuh kau. Tunggu, aku masih bisa jelaskan. Jelaskan saja pada dokter yang merawatmu nanti. Aduh, kalian lagi ngapain sih? Anu. Haha. Momo, dia menggangguku. Brengsek, kau pikir kami gampang ditindas ya? Aduh, lepaskan aku. Aku mohon, aku akan ikut marga WMU. Aduh, kalau kalian tidak berhenti. Aku akan melawan balik. Lawan saja. Ayo lawan. Ini kalian yang bilang, ya. Aduh, kenapa berisik sekali? Kepalaku sakit sekali. Kamu. Kalian. Kubunuh kau. Ada apa ini? Dia siapa? Kak Zichen, dia itu Yeven. Jadi kamu orang yang merebut rumah Meng Meng. Jadi ini yang si Chen. Ternyata dia juga sangat cantik. Sepertinya dia juga bukan orang yang bisa diremehkan. Peng KR bilang dia seorang ahli bela diri. Entah dia punya kemampuan sungguhan atau tidak. Benar. Aku adalah pemilik baru rumah ini. Yeven. Apa dia mengganggu kalian? Tidak ada. Tadi hanya ada sedikit salah paham. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Tadi dari luar, aku dengar kalian teriak-teriak. Kukira kalian kenapa-kenapa. Siri sudah kembali. Iya, dia baru pulang hari ini. Iya, tapi sepertinya dia agak mabuk.
Meng Meng mana? Oh, Meng Meng hari ini agak lelah. Dia sudah tidur. Ya sudah, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku tidur duluan ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku ya, HM. Oke. Aku serahkan dia padamu ya. Kalau ada apa-apa lagi, jangan salahkan aku. Aku juga mau beres-beres dulu. Yeven, itu. Yeven, soal itu. Kejadian hari ini, terima kasih. Kamu pulang dan istirahat saja dulu. Kita bicarakan lain kali. HM. Oke. Ah, KR. Sini, makan dulu. Kamu. Aku. Hanya seorang warga yang baik hati. Aku ingat. Semalam aku mabuk dan ada 2 orang pria. Hah, jadi kamu yang menyelamatkanku. Syukurlah kamu masih ingat. Syukurlah kamu tidak menganggapku preman yang mau mengganggumu. Ngomong-ngomong, kamu seorang gadis. Kenapa minum alkohol sebanyak itu? Gampang sekali jadi incaran orang jahat, tahu. Tadinya aku janjian sama KR. Hanya saja dia ada urusan mendadak, jadi telat datang. Karena bosan sendirian, aku minum beberapa gelas lebih banyak. KR itu benar-benar tidak bisa diandalkan, ya. HM. Kamu? Kenapa kamu di sini? Kebetulan, aku pemilik kontrakan KR. Apa? Kamu pemilik kontrakannya KR? Benar sekali. Jadi, Peng KR sepelit itu. Semuanya demi menabung untuk anak-anak di daerah pedalaman itu. Iya. Benar, sebenarnya hidup KR itu tidak mudah. Dia bahkan tidak tega menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk anak-anak itu, dia tidak pernah perhitungan. Kamu juga hebat, melepaskan kehidupan yang nyaman. Dan memilih untuk bersusah payah di pedalaman. Tidak juga, kok. Aku sebenarnya sangat suka mengajar anak-anak. Melihat mereka bisa keluar dari pedalaman berkat pendidikan. Aku merasa sangat bangga. Rui. KR, Rui. Kamu membuatku takut setengah mati. Kukira kamu hilang lagi. Kamu tidak apa-apa, kan? Dasar mesum. Lihat apa, sih? Siapa juga yang mau lihat? Dasar gila. Kamu tahu tidak? Orang yang bernama Si Chong itu, dia langsung memberiku hadiah senilai 500.000. Tapi setelah itu dia seperti menghilang begitu saja. Tidak pernah muncul lagi. Mungkin dia ada urusan dan sangat sibuk. Kenapa? Kamu jadi suka padanya. Dia membantuku di saat aku paling kesulitan. Bukan dibilang suka. Setidaknya aku sangat berterima kasih. Kan? Tapi, bagaimana kalau dia adalah orang yang paling kamu benci di dunia nyata? Mana mungkin? Kak Si Chong pasti bukan orang yang seperti itu. HMPH, sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Kenapa kemarin kamu tiba-tiba pulang? Pulang-pulang sudah mabuk berat begitu. Aku kan lihat kamu dapat uang dari siaran langsung. Aku juga mau ke sini untuk ikut siaran langsung denganmu. Kamu juga mau mulai siaran langsung? Iya? Pengeluaran di sekolah benar-benar terlalu banyak. Aku juga tidak bisa terus mengandalkanmu. Iya, lagi pula meja dan kursi di sekolah sudah sangat usang. Aku ingin mengganti meja dan kursi anak-anak dengan yang baru. Kakek, kenapa buru-buru memanggilku kemari? Kakek pikir kamu menemukan orang hebat seperti apa. Ternyata, Tuan Besar sudah menyuruh orang untuk menyelidiki pacarmu itu. Dia sama sekali bukan anak orang terkaya. Malah dia itu anak yatim piatu. Dan lagi, tidak ada catatan tentang dia selama 4 tahun terakhir ini. Memangnya kenapa? Kenapa katamu? itu artinya, hadiah bernilai puluhan juta yang dia berikan. Hanya punya 2 kemungkinan. Pertama, kamu menggelapkan uang perusahaan untuk menyuruhnya membeli semua itu. Kedua, semua barang itu adalah barang palsu.
Kakek percaya kamu tidak akan menggelapkan uang perusahaan. Jadi, pasti kemungkinan yang kedualah yang benar. Kamu harus segera putuskan hubungan dengan bocah itu. Lalu, kamu harus minta maaf baik-baik pada Wang Xiang. Kakek, menurutku, hanya berdasarkan statusnya, lalu menyimpulkan kalau barang pemberiannya itu palsu. Menurutku tindakan kakek itu terlalu gegabah, dan itu juga sangat tidak menghargai Ye Fen. Lancang. Kalaupun itu barang palsu, aku juga tidak akan menikah dengan pria hidung belang seperti Wang Yaozu itu. Lin Xiao. Kakek, Xiaoer di sini. Mulai hari ini, kamu bisa lebih sering mendekati Wang Xiao. Baik. Saya mendapat kabar, ada beberapa petinggi yang akan datang ke Yuncheng untuk rapat. Dengan koneksi keluarga Wang, pasti bisa membawa keluarga Lin kita masuk ke lingkaran mereka. Saat itu, krisis keluarga Lin akan berakhir. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang pesat. Tentu saja, pimpinan keluarga Lin juga sudah saatnya berganti. Baik, kakek. Lalu hadiah-hadiah ini. Buang semua barang-barang palsu dan murahan ini. Baik. Aduh, Suing, kamu ini, kenapa sih harus membuat kakek marah? Ayah, untuk apa ayah mengkhawatirkannya? Toh dia tidak akan menghargainya. Sudahlah, kita ini kan satu keluarga. Kenapa jadi canggung begini? Soal posisi pimpinan Lin Group itu. Tidak perlu paman kedua dan adik sepupu khawatir. Aku sendiri yang akan mundur dari posisi pimpinan Lin Group. Ini semua kamu yang masak. Bagaimana? Sesuai seleramu. Lumayan enak. Anggap saja ini makan malam sebagai kompensasi darimu ya. Iya, anggap saja begitu. Kalau bisa masak, ya lebih sering dong. Jadi aku tidak perlu pesan makanan online setiap hari. Anu. Ada sesuatu yang mau aku bicarakan denganmu. Soal kakekku. Bagaimana hadiahnya? Apa kamu puas? Puas sih puas. Tapi sepertinya lebih baik aku kembalikan padamu. Soal uang hadiahnya, akan segera aku kembalikan padamu. Kalau kamu benar-benar mau mengembalikan uangku, terima saja hadiah itu. Percayalah padaku, itu pasti akan membantumu membalikan keadaan. Apa jam ini sehebat itu? Soal hebat atau tidaknya, kamu akan tahu setelah pergi ke kamar dagang kilin dan mencari Qin Zhengwen untuk mencobanya. Baik, aku akan beres-beres dulu. Anu. Aku sudah menerima hadiah semahal ini darimu. Bagaimana kalau biar aku saja yang mengerjakannya? Kalau begitu aku mandi dulu. Ada apa? Tidak apa-apa. Kamu kan pemilik rumah ini. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Baik. Malam itu, meskipun aku sedang mabuk, tapi bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang punya hubungan fisik denganku. Ingatan akan sentuhan fisiknya sangat membekas. Tapi kenapa waktu Ye Fen menyentuhku barusan? Rasanya mirip sekali dengan pria itu. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Ye Fen tidak mungkin pria brengsek itu. Pria brengsek itu, seumur hidup, jangan sampai aku bertemu dengannya lagi. Meng, bukankah jam segini seharusnya kamu bekerja? Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Aku sedang ada sedikit masalah. Aku pulang untuk meminta bantuannya. Minta bantuanku? Memangnya aku bisa bantu apa? Kakek bilang dia sudah mewariskan tusukan 13 tangan hantu padamu. Tusukan 13 tangan hantu ya? Memang sudah diwariskan padaku. Ajari aku. Mengajarimu sih bukannya tidak boleh. Biaya belajarnya 20.000 yuan. Aku sedang menangani seorang pasien. Dia membutuhkan tusukan 13 tangan hantu sebagai terapi pendukung. Lagi pula,
bukankah kakek menyuruhmu ke sini untuk mengajariku tusukan 13 tangan hantu itu? Oh, begitu ya. Baiklah, demi kakek Xiao. Aku beri diskon 20%, jadi 16.000. Hei, dasar mesum. Sejak kapan kamu jadi baik begini? Kalau kamu gak bilang, aku juga lupa. Kebetulan aku butuh model, kamu saja. Model? Model apa? Begini, loh. Kalau kita melukis, kita butuh model telanjang, kan? Nah, aku kan mau mengajari orang teknik akupunktur. Tentu saja aku butuh orang untuk ditusuk jarum. Lagi pula, di rumah kita juga nggak punya model titik akupunktur manusia. Hang. Sepertinya tidak usah, deh. Aku dan Rui masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ya. Tolong. Setiap hari bilang aku mesum. Hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa mesum yang sebenarnya. Tolong, dasar mesum, dia mau menusukku pakai jarum. Kamu teriak sampai suaramu habis juga tidak ada gunanya. Ayo, ganti bajumu. Tolong. MMH. Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ini adalah 13 jarum tangan hantu. Juga dikenal sebagai 13 jarum perebut nyawa. Sesuai dengan namanya. Ini adalah jurus jarum yang bisa merebut nyawa dari tangan Raja Yama. MMH. Hei. Dasar mesum. Sebenarnya aku salah apa padamu? Kenapa kamu menjadikanku kelinci percobaan? Ada cara nggak buat dia diam? Ada dong. Transfer dia 20.000 yuan untuk biaya ganti rugi kehormatan. Mahal banget. Nggak ada yang lebih murah. Hei, diam kamu. Oke, beres. Nanti transfer aku tambahan 200 yuan untuk biaya jasa. Deal. Kalian ini kenapa sih? Kamu mau menggantikannya sebagai model? Enggak. KR lebih cocok jadi modelnya. Duduk. Itu Rui, dasar pengkhianat. Nggak nyangka kamu juga ikut-ikutan. Aku kan sahabatmu. Aduh, sahabatku, aku juga nggak punya pilihan lain. Kamu kan tahu aku paling takut sama jarum. Lagi pula, dia bisa ilmu totok. Hebat banget. Aku nggak berani cari masalah sama dia. Tenang saja, nanti aku bantu kamu menagih biaya akupuntur dari mereka. 13 jarum tangan hantu ini. Bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Aku akan menguji dasar-dasar akupunkturmu dulu. Ini titik apa? Shen Kue. Singkirkan tangan kirimu, brengsek. Kalau yang ini titik apa? Kihai. Kalau begitu. Haha. Titik apa ini? Tulang belikat. Hahaha. 13 jarum tangan hantu ini. Bukan hanya tentang 13 jarum, melainkan 13 macam teknik penusukan jarum. Oh. Meng, jarum terakhir ini, kamu mau coba sendiri tidak? Jarum terakhir ini adalah titik Zhangmen. Benar. Titik Zhangmen, kedalamannya 1 cun 3 li. Masuk dengan cepat, berhenti perlahan. Sialan, awas saja kalau kamu sampai jatuh ke tanganku. Cepat atau lambat, akan kupotong ginjalmu. Hei, kenapa ekspresimu seperti mau makan orang begitu? Meng, menurutku, kalau 13 jarum ini hanya sekali saja, kamu pasti tidak akan bisa mempelajarinya. Bagaimana kalau kita ulangi sekali lagi? Benarkah? Jangan, Mama, jangan. Aku tidak mau disiksa lagi. Jangan, lepaskan aku, jangan. Aduh, KR, sudahlah jangan marah lagi. Meng kan sudah memberimu uang kompensasi penderitaan. Aku ditusuk berkali-kali, tapi cuma dikasih 500 sebagai ganti rugi kehormatanku. Meng juga jadi terpengaruh buruk olehnya. Bajingan itu, cepat atau lambat ginjalnya akan kuambil. Cepat atau lambat, ginjalnya pasti kuambil. Aduh, sudah. Tapi, kan, kita tidak bisa melawannya. Kita memang tidak bisa. Tapi kan masih ada Kak Zichen. Iya juga. Maksudmu? Aku sudah punya cara untuk memberinya pelajaran. Kita siaran langsung dulu, oke? HMPH. Halo, sayang-sayangku semua. Hari ini KR habis diganggu orang, loh. Aku sedih sekali. Siaran langsung hari ini temanya menangis. Kak Sichong, kamu datang.
Kakak harus bela ke R. Ya, hari ini, pemilik kontrakan sialan itu tega menusukku pakai jarum. Bukannya cuma ditusuk beberapa kali saja. Perlu banget sampai siaran langsung sambil menangis. Sakit sekali, tahu. Sudahlah. Hari ini aku sawar lebih banyak saja untukmu. Jangan. Terima kasih, Kak Chong. Kamu ngapain? Hang, Misterius sekali. Mau berbuat ulah apa lagi? ikut aku ke suatu tempat. Tidak mau. Jangan buru-buru menolak, dong. Aku beri kamu 200 untuk upahnya. Sebenarnya kita mau kemana? Kamu tidak perlu tahu. Ikut saja denganku. 1, hei, 2, hei, 3, hei. 4. Hei. Tunggu aku di sini. Kamu gila, ya? Ini toilet wanita, tapi aku kan sudah bayar. Sekarang kamu adalah pekerjaku. Lagi pula, lantai kamar mandinya licin sekali. Bagaimana kalau aku jatuh di dalam? Baiklah, cepat pergi sana. Kak Zichen, barang yang kamu minta sudah aku antarkan. Tapi aku dihadang oleh orang mesum di toilet wanita. Hang. Antarkan saja, HMPH. Rasakan, aku mau lihat apa kamu masih bisa sombong. Iya. Kalian latihan sendiri dulu, ya. Aku menyuruhnya mengantar barang, kenapa belum sampai juga? Kak Zichen, cepat tolong. Sudah. Yeven sialan. Awas kau ya. Kamu sudah selesai belum sih? Dasar mesum, masih berani kamu datang ke sini bikin gara-gara. Jangan menghindar, kalau punya nyali, hadapi aku langsung. Bisakah kamu tenang dulu dan dengarkan aku bicara sampai selesai? Hah, Sekarang sudah bisa mendengarkanku baik-baik, kan? kamu dasar orang mesum, masih berani mengelak. Kak Chen mana? Tadi aku masih dengar suaranya. Oh, jadi ceritanya begitu. Kalau begitu, berarti dia memang bukan orang mesum. Ya, dia hanya menunggumu di depan toilet. Aduh, KR. Sudah berapa kali kakak bilang sama kamu? Semua laki-laki di dunia ini tidak ada yang baik. Kamu masih berani menyuruhnya menunggumu di depan toilet. Kamu tidak takut sifat buasnya keluar. Seharusnya tidak sampai begitu. Kan, kita bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Lihat saja penampilannya, mana ada tampang orang baik. Apa? Yang kamu katakan ada benarnya juga. Lalu bagaimana dengan Kak Zichen? Hei kalian, jangan kasar-kasar. Cukup beri pelajaran saja, ya. Aku sarankan kalian sebaiknya jangan macam-macam. Kalau tidak, aku benar-benar akan melawan. Kamu mau melawan? Coba saja kalau berani. Hajar dia. Aduh, ah.
Hahaha. Aku kalah. Ah, Kamu cari mati. Lepaskan aku. jangan bergerak. Dasar berengsek, cepat lepaskan. Kak Zichen, lepaskan. Anu. Soal kejadian hari ini, aku minta maaf, ya. Tidak apa-apa, ganti saja kerugian mentalku 20.000 yuan, sudah cukup. 20.000 yuan, kenapa kamu tidak merampok saja sekalian? Aku memang sedang merampokmu. Siapa suruh kamu mempermainkanku? 20.000 yuan terlalu banyak. Kurangi sedikit, ya. Kenapa kamu lebih pelit daripadaku? Bukankah siaran langsungmu akhir-akhir ini menghasilkan banyak uang? Masa 20.000 yuan saja tidak bisa kamu keluarkan? Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku dapat uang dari siaran langsung? Aku tahu banyak hal kok. Tapi semua uangku sudah ada kegunaannya. Bahkan masih belum cukup. Mana ada uang untuk ganti rugi padamu? Kegunaan apa? Disumbangkan untuk anak-anak di desa Daliang. Kamu tahu juga. Pasti Riri yang memberitahumu, kan? Aku kan sudah bilang padamu, aku ini sakti. Katakan saja, masih kurang berapa? Cih, bisanya cuma sombong. Masih kurang banyak. Uang itu hanya cukup untuk sedikit memperbaiki hidup mereka. Cih, untuk apa aku membicarakan ini denganmu? Pokoknya aku tidak punya uang untukmu. Lalu bagaimana? Bayar pakai badanmu. Dasar mesum. Ayo, kita pulang. Tidak menunggu Xiao Suemeng lagi. Tidak usah, aku harus cepat pulang cari uang. Keke, apa kita benar-benar harus berpakaian seperti ini? Ini memalukan sekali. Apanya yang memalukan? Para pria kan suka yang seperti ini. Demi rencana besar kita untuk menjadi kaya, kita harus berani nekat. Tapi apa ini tidak terlalu berlebihan? Apanya yang berlebihan? Ini sudah sangat sederhana. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita mulai. Nggak mungkin. Halo, sayang-sayangku. Ini sahabat baikku, Rui. Wah, Kak Sichong datang. Rui, cepat sapa Kak Sichong. Baik. Halo, Kak Sichong. Aku Rui. Gaya ini boleh juga. Sudah lama tidak bertemu Kak Sichong. Demi anak-anak di daerah pegunungan. Harus didukung, nih. Wow, 100 roket besar lagi. 500.000, Kak Sichong. Kak Sichong hebat banget. Kak Sichong mau lihat apa? Aku pasti kabulkan. Mau lihat pertunjukan apa saja bisa dikabulkan. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Menari, cepat menari. Kak Sichong memintamu untuk menari. Aku kan nggak lagi saingan sama kamu. Kamu masih jaim buat apa? Tapi aku kan nggak bisa. Menari sebentar nggak akan rugi apa-apa. Itu 500.000, loh. Baik, aku menari. Astaga. Nenek-nenek 80 tahun saja menarinya lebih bagus dari kalian berdua. Tahu. Menurutmu, si Chong itu tidak suka padaku? Ya, aku baru menari 2 menit, dia sudah pergi. Dan dia tidak pernah kembali lagi. Sepertinya tidak. Deh, terakhir kali juga setelah dia mengirim roket, dia langsung pergi. Ya sudahlah. Lagi pula, sekarang yang dia ikuti, hanya akun kita satu-satunya. Mungkin dia sedang ada urusan mendadak. Oh. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Aku mau mandi. Kamu mau ikut? Tidak usah. Kamu mandi saja. Aku mau pergi beli makanan. Idih, reaksimu berlebihan sekali. Mandi bersamaku kan kamu tidak akan rugi. Aduh, cepatlah pergi mandi sana. Aku mau beli makanan, ya.
Kenapa kamu sudah kembali secepat ini? Belum, bulan ini aku dapat penerbangan internasional. Diperkirakan baru bisa kembali 2 minggu lagi. Oh. Kalau begitu, berarti aku harus menabung setengah bulan lagi, dong. Dasar cerewet, aku hari ini terbang ke Bangkok. Ada hadiah yang kamu mau nggak? Nanti aku bawakan untukmu. Kalau begitu, bawakan saja 2 pasang stocking sutra khas Bangkok. Nanti pakai ya, biar aku yang merobeknya. Yeven sialan, kualitas stockingku ini bagus banget tahu. Tunggu dulu. Sejak terakhir kali, sejak Yeven tahu aku menyantuni anak-anak di pegunungan, Kak Si Chong beberapa hari ini selalu memberiku saweran. Jangan-jangan. Nggak boleh begini. Aku harus memeriksanya. Aneh, kenapa dia tidak ada di kamarnya? Astaga, kamu mesum banget sih. Loh, kenapa kamu keluar? Kenapa aku tidak boleh keluar? Kalau aku tidak keluar, bagaimana aku bisa tahu kalau kamu punya sisi yang begitu cabul dan menjijikan? Aku kan cuma bersantai sebentar di sofa. Bagaimana bisa itu disebut cabul dan menjijikan? Bagaimana bisa itu disebut cabul dan menjijikan? Kalau mau bersantai, kenapa tidak di kamarmu sendiri saja? Kenapa harus di ruang tamu? Melakukan hal seperti itu, apa tidak perlu sembunyi-sembunyi? Sembunyi? Kenapa aku harus sembunyi-sembunyi? Sini, main bareng saja. Dasar orang mesum, kamu bicara apa sih? Ku bilang, sini kita santai bareng. Gila, dasar kamu mesum akut. Bukan begitu? Kalau nggak mau datang ya sudah. Nggak sopan banget kamu. Aku yang nggak sopan. Dasar kamu bajingan. Aku nggak mau bicara lagi sama kamu. Kalau ada waktu, bantu aku sebentar. Nggak akan gratis, kok. Aku bantu kamu sebentar. Dasar bajingan. Ngomong apa? Sih, mati saja sana. Hehe. Aku cuma bisa bantu sampai di sini. Hah? Loh, kenapa kamu kasih aku tisu? Astaga. Memangnya kamu nggak dilap? Jorok banget, sih. Aduh. Bukan begitu, memangnya lab apa? Ahaha. Kamu tadi sedang apa? Lagi gosok kenari. Oh, memangnya kenapa? Kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku permisi dulu. Sialan. Jangan-jangan dia pikir aku lagi, begituan, ya? Salah paham, ini semua salah paham. Oh iya, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Tanya saja. Soal si Chong itu, lupakan saja. Tidak apa-apa. Canggung banget. Siapa juga yang menyangka dia? Tapi gerak-geriknya mirip banget, ya, sampai membuatku tidak jadi bertanya. Sudahlah. Hai, sayang-sayangku, aku KR. Aku baru saja makan sampai kenyang. Hari ini aku capek sekali. Hari ini aku belajar satu pertunjukan baru. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu sampai pingsan? Aku beritahu kamu, ya, kali ini gratis untukmu. Lain kali aku akan menagihmu, loh. Boleh? Kamu mau berapa? Gila, ya,
Kamu, uangmu itu tidak akan habis-habis. Istirahat yang baik, ya. Aku pergi dulu. Sebanyak apapun uangku, bukannya itu semua dari saweranmu. Penyawer nomor satuku, Kak. Kamu mau menyembunyikannya dariku sampai kapan? Haha, ketahuan juga, ya. Kamu, orang yang pelitnya minta ampun. Tiba-tiba menghabiskan lebih dari 1 juta untukku. Bilang deh, kamu naksir aku, ya. Aku melakukannya demi menjaga martabat anak-anak desa Daliang. Oh, jadi begitu ya? Lalu kenapa kamu menyuruhku dan Rui-Rui menari tarian sensual? Itu demi apa? Aku itu bukan. Aku cuma mau membantumu memeriahkan suasana. Suasana di siaran langsung ini, suasana. Memeriahkan suasana, ya. Kalau begitu, perlu tidak aku juga membantumu memeriahkan suasana? Membantuku memeriahkan suasana bagaimana maksudmu? Tentu saja. Tentu saja dengan cara seperti ini. Tentu saja dengan cara seperti ini. Sialan. Kalau aku mundur di saat seperti ini, apa aku masih bisa disebut laki-laki? Serangan terakhir. Ah. 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 KR. Aku pulang. Aku bawakan makanan enak untukmu. Aku. Sialan. Hei, hei. Kalau kamu keluar sekarang, kamu akan bertemu dengannya. Ini. Cepat, 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 cepat masuk ke dalam. Cepat sembuh ya. Cepat, 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 cepat. KR, coba lihat. Aku bawakan kamu makanan enak. Kenapa wajahmu merah sekali? Tidak kok. Aku baru saja selesai berolahraga, jadi sedikit gerah. Kamu bawa makanan enak apa? Bebek panggang pelangi. Wanita sialan ini membuatku harus bersembunyi di bawah ranjang. KR, kenapa kamu aneh sekali? Mana ada? Biar kurasakan bagaimana rasanya menyentuhmu. Anggap saja ini sebagai bunganya. Kamu kenapa? Aduh, cepat dimakan. Nanti dingin jadi tidak enak loh. Aduh. Aduh, KR, aku mau memberitahumu. Harga barang di kota besar ini mahal sekali. Aku beli bakpao saja harganya 3 yuan. Itu keterlaluan sekali kan? Iya, kan? Ya ampun. Aku juga merasa uang ini sangat. Aku hanya tahu di dalam hati. Bentuk tubuh gadis ini bagus juga. Tak kusangka kakinya juga seindah ini. Jadi ingin tahu bagaimana rasanya. Bos, cepat angkat teleponnya. KR. Kenapa kamu aneh sekali hari ini? Hei, hentikan. Ada apa? Ugh. Halo. Apa? Baik. Aku segera ke sana. Jangan hanya bilang Li Sueyao. Sudah kubilang dari awal. Kamu tidak akan bisa lari. Hahaha, karena kamu sudah telanjur datang ke sini. Untuk apa lagi sok suci? Kalau aku tidak salah ingat. Beberapa hari ini utang grup link kalian sedang bermasalah.
Seharusnya sudah jatuh tempo dalam beberapa hari ini. Bagaimana kalau begini saja? Hari ini temani aku. Besok aku akan membantumu. Bagaimana? Ikut denganku. Hahaha. Ikut denganmu. Mau membawa pacarku kemana? Yeven. Bocah sialan, kamu lagi. Sekarang aku berimu dua pilihan. 1. Lepaskan dia baik-baik. Lalu nyah dari sini. Atau aku akan menghajarmu sampai keluar. Hei. Aku juga memberimu dua pilihan. 1. Kamu nyah dari sini baik-baik. 2. Teman-temanku ini yang akan melemparmu keluar. Kulihat kamu ini. Benar-benar tidak kapok juga, ya? Aku bisa saja kalah darimu untuk pertama kalinya. Tapi tidak akan pernah untuk yang kedua kalinya. Lihat saudara-saudaraku ini. Mereka adalah jagoan nomor 1 di kota Yuncheng. 4 jagoan utama bawahan Tianlang. Kalaupun mereka hanya 4 anjing bawahan Tianlang. Memangnya kenapa? Jangankan mereka, Tianlang sendiri yang ada di sini. Coba tanyakan padanya, dia bisa apa? Bocah, sepertinya kamu tidak tahu cara bicara. Ya, kalian 4 anjing berbuat onar di luar sana. Tianlang, dia cari mati, kan? Hei, tenang dulu. Aku telepon sebentar. Oh, baru sekarang kepikiran mau menelepon. Apa tidak terlambat untuk panggil bantuan? Belum tentu. Tianlang, dalam 5 menit, aku mau kamu sudah ada di KTV Emperor. Dia pikir hanya dengan satu panggilan telepon, kita akan langsung percaya padanya. Bocah, kalau mau menggertak. Setidaknya lakukan dengan lebih meyakinkan, HMPH. Habisi berdebah itu. Jadi ini jagoan yang kamu panggil? Hah? Tianlang Dao. Bocah, hari ini riwayatmu tamat. Hahaha. Tianlang, apa yang kamu lakukan? Habisi dia. Tianlang, kamu tuli? Aku suruh kamu berdiri. Habisi dia, Tianlang, dia menyuruhmu berdiri. Kenapa kamu tidak berdiri? Tianlang, kalau kamu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, maka urusan kita batal. Baik. Berhenti. Lin Suing, hari ini, kalau kamu berani melangkahkan kakimu satu langkah saja keluar dari pintu ini, besok, keluarga Lin akan tamat. Li Suiyang, kejadian hari ini membuatku sangat kesal. Aku beri kamu 1 menit. Suruh mereka semua berlutut dan minta maaf padaku. Selain itu, siapkan kamar di lantai atas. Mandi yang bersih, ya. Jangan kira aku ini orang yang sabar. Kamu layani Tuan Muda Wang dengan baik. Jangan sampai orang lain bilang kita tidak tahu sopan santun. Tidak masalah, hahaha. Kamu mau melakukan apa? Jangan mendekat. Hei. Bukankah aku sudah memberimu hadiah puluhan juta untuk ulang tahunmu? Kenapa kakek masih menemui si brengsek Wang Yaozu itu? Untuk meminta bantuannya. Kakek bilang hadiah itu palsu. Dan sudah dihancurkan orang. Hadiah puluhan juta dihancurkan begitu saja. Tidak peduli itu asli atau palsu. Di hatiku, hadiah itu asli. Lagi pula, bukankah aku sudah memberitahumu? Temui ketua Qin Zhengwen dari kamar dagang kilin. Dia akan. Lonceng kilin itu tidak ikut dihancurkan juga, kan? Tidak, tidak. Yang itu sudah kusimpan baik-baik. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja. Orang sekali bertuan king yang kedudukannya setinggi langit. Bukan orang yang bisa sembarangan kutemui. Baiklah, urusan selanjutnya serahkan saja padaku. Ah,
sudah sampai, kok kamu belum turun? Kamu turun duluan saja. Aku mau menelepon dulu. Hang. Beritahu komisaris politikin soal masalah itu. Aku setuju. Lebih natural sedikit. Seperti ini, maju mundur. Lalu lebih percaya diri ya. 1, 1, 2, 2. Wah, kalian semua di sini ya. Hari ini tidak ada urusan, jadi kami pulang. Tapi belakangan ini, kok kamu jarang kelihatan? Maaf ya, aku belakangan ini agak sibuk. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Aku dan Rui belakangan ini masih sering siaran langsung. Dan hasilnya juga lumayan bagus. Berkat KR, sekolah tempatku mengajar sukarela akhirnya bisa direnovasi. Selamat ya untuk kalian. Akhirnya ada kemajuan juga ya. Hang. Bagaimana kabar Momo dan Kak Zichen belakangan ini? Aku sih begitu-begitu saja. Kerja, baca buku. Tapi ya, Kak Zichen yang lagi banyak pikiran. Sejak kejadian dengan Yeven waktu itu, dia terus mencari cara untuk membalasnya. Oh ya, Swing, masalah di perusahaanmu bagaimana kabarnya? Begitu-begitu saja. Permisi, apa Nona Lin Swing ada di tempat? Saya sendiri. Selamat siang, Nona Lin. Ini surat undangan untuk Anda. Mohon diterima. Apakah ini undangan dari Tuan Besar Qin dari Kamar Dagang Qin? Benar. Terima kasih. Wow, dengan tulus mengundang Nona Lin dan rekan untuk berkunjung ke kediaman kami, untuk minum dan berbincang santai. Suatu kehormatan yang tak terhingga. Kamar Dagang Qilin, Qin Zhengwen, Ketua Kamar Dagang Qilin, orang terkaya di 13 provinsi Jiangbei, Tuan Besar Qin Zhengwen, yang posisinya hanya di bawah 1 orang dan di atas puluhan ribu orang. Dia ternyata mengirimkan undangan yang ditulis tangan langsung untuk Swing. Dan ini jamuan makan pribadi. Loh, wah, jamuan makan semewah ini. Aku belum pernah datang ke acara seperti ini. Jangankan kamu. Bahkan banyak keluarga kaya raya di kota Yuncheng berusaha setengah mati untuk bertemu dengannya saja tidak bisa. Tuan Besar Qin sendiri yang memberikan undangan untuk Kak Swing. Ini artinya keluarga Lin akan sukses besar. Nona Lin dari Chengyang dan seseorang. Oke, deh, Kak. Besok aku tidak ada acara lain. Aku besok juga libur. Nah, karena besok semuanya libur. Kalau begitu, kita pergi bareng saja. Wah, asyik. Oh ya, Kak Swing, boleh bawa teman pria. Hah, teman pria? Bukankah kamu biasanya anti sama cowok? Sejak kapan kamu punya teman pria? Aduh, soal itu kalian gak usah pusingin. Kak Swing, boleh ya? Aku juga mau ajak seorang teman. Kalian kenapa melihatku begitu? Aku kan cuma mau ajak seorang teman. Rui, HM, kamu juga mau bawa teman pria? Hah? Aku di sini tidak terlalu kenal teman lawan jenis. Oh, begitu. Bagaimana kalau aku ajak Yeven? Bukan, dia sebelumnya menyuruhku mencari Tuan Qin. Jangan-jangan dia benar-benar kenal Tuan Qin. Oh. Mas ganteng, malam masih panjang. Apa kamu merasakan sedikit kesepian? Kamu gila? Ya. Memangnya kenapa? Kamu kesini mau menyelesaikan tugas yang kemarin tertunda ya? HMPH, beraninya kamu bilang begitu. Ini semua gara-gara kamu. Kemarin sampai ketahuan sama Rui. Bukan itu masalahnya. Benar kan? Aku sudah bilang berkali-kali padamu, kalau di rumah jangan pakai baju yang terlalu terbuka. Meskipun aku ini pria baik-baik, tapi aku juga pria normal. Pria muda yang penuh semangat.
Ternyata kamu juga punya hasrat ya. Kalau begitu, kamu tinggal bersama kami 5 wanita cantik, tapi tidak melakukan apa-apa. Aku kira kamu tidak perkasa. Tuh kan, lihat, lihat. Di antara kita berdua, sekarang siapa yang kelihatan mesum? Sudahlah, aku mau bicara serius. Besok temani aku ke perjamuan malam Tuan Qin. Pesta pribadi Qin Zhengwen. Heh, Besok. besok temani aku datangnya. Jangan sampai bilang ke mereka kalau aku kesini. Eh, Aku cantik tidak pakai baju ini. cantik sekali. Kalau begitu, besok temani aku ke pesta ya. Ingat, pakai baju yang bagus. Sial, perempuan ini makan. Manusia, bagaimana ini? Ah, hei. Besok malam ada waktu. Kalau diam saja, kuanggap kamu setuju ya. Aku setuju apa? Yeven, kamu kenapa? Kamu tidak enak badan. Kenapa tanganmu gemetaran hebat begini? Kamu juga berkeringat. Mau ke rumah sakit? Tidak apa-apa, hanya sedikit gerah. Bukan masalah besar. Aduh, kaget sekali aku. Aku sudah tidak tahan lagi, Kahye. Ah, maaf mengganggu. Ini. Aku kesini mencari Yeven untuk bayar uang sewa. Si kikir itu sudah menagihku berkali-kali. Aku takut kalian salah paham. Jadi, ya begitulah. Meng-meng, kamu kesini mau apa? Aku datang untuk bertanya pada Yeven tentang 13 jarum tangan hantu. Masih ada beberapa hal yang belum ku mengerti. Jadi aku datang untuk bertanya. Ya semua orang juga tahu. Beberapa hari yang lalu dia membuatku kehilangan muka. Aku datang untuk mengajaknya berkelahi. Mengajak berkelahi. Xuaning, kalau kamu. Aku. Aku kebetulan lewat. Lalu mampir untuk menyapa. Alasan seperti itu juga bisa. Ya, Kalau begitu, ayo kita kembali tidur. Ayo, tidur, 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 ayo tidur. hah. Presiden Qin telah menyiapkan draft kontrak investasi senilai 80 miliar. Tinggal menunggu Nona Lin menandatanganinya saat jamuan makan besok. Pada saat itu, dana sebesar 80 miliar akan ditransfer sekaligus ke rekening yang ditunjuk oleh Nona Lin. Qin Zhengwen benar-benar niat. Aku setuju dengan persyaratan yang dia ajukan. Baik. Presiden Qin punya satu permintaan lagi. Dia berharap Anda bersedia menemuinya. Qin tua sudah berkorban begitu banyak. Memang sudah sepantasnya aku menemuinya. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengundangnya kemari sekarang. HM.
Di mana si Yeven itu? Pagi-pagi begini sudah tidak kelihatan. Apa dia tidak tahu hari ini ada jamuan pribadi Kinye? Pestanya jam 7 malam. Sekarang masih jam 9 pagi. Waktunya masih lama. Kok, ini bukan masalah cepat atau lambatnya. Ini pesta yang sangat penting. Setidaknya siapkan satu setel pakaian yang pantas. Kan? Beranda. Hang. Kenapa ponselnya bisa ada di sini? Mungkin semalam dia lupa saat asyik main game. Dia itu memang bodoh. HMPH. Hang. Liu Su. Liu Su. Oh, kakak. Pria nakal, kamu kangen aku nggak? Kali ini aku beli berbagai macam model stocking. Loh, kamu mau lihat nggak? Sayang, kok kamu diam saja? Jangan-jangan kamu nggak suka sama kejutan yang aku siapkan. Sayang, aku suka sekali dengan kejutan ini. Aku nggak percaya. Siapa tahu selama ini kamu menggoda perempuan lain lagi. Kamu kan tahu betapa polosnya aku. Cih, kamu itu kan dasar hidung belang. Nakal. Jadi, kapan kamu antar kejutannya ke sini? Kenapa? Sudah tidak sabar? Ya, kalau begitu, cepat kirim alamatnya ke aku, dong. FNN. Iya. Sayang, kamu pasti punya kejutan lain, kan? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Sore ini aku sampai di kota Yun. Pesawatku akan segera lepas landas. Aku suka sekali kamu yang seperti ini. Alamatnya sudah kukirimkan padamu. Kalau begitu, kamu mandi yang bersih dan tunggu aku. Ya, sudah ya. Aku tidak bisa bicara lagi. Pesawatku akan segera lepas landas. Cium dulu. Muah. Kak Zichen, aku tidak menyangka kamu punya keahlian seperti ini. Otakmu korslet, ya, memangnya itu intinya. Hah? Intinya adalah, si brengsek Yeven itu ternyata punya kekasih lama. Sepertinya. Sudah saatnya dia merasakan jurus andalanku. Apa? Ada apa ini? Kenapa badan rasanya dingin sekali, ya? Dasar aku ceroboh, ponselku sampai hilang. Sekarang, mau pesan mobil saja tidak bisa. Terpaksa harus pulang dengan susah payah. Sudah, aku mau pulang untuk lanjut tidur. Tadi malam aku terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur nyenyak. Kita juga ayo bersiap-siap. Tunggu si rubah genit bermarga Liu itu datang. Ayo kita bersiap-siap. Sebentar lagi kita akan bertemu si rubah genit itu. Aku tidur dulu. Hei, KR. Kamu kenapa marah-marah begini? Rui, kamu tahu Yeven itu siapa? Kak Ye. Dia kan Kak Ye. Memangnya siapa lagi? Dia itu Kak Si Chong. Semuanya belum pada bangun. Astaga, mereka semua ini malas sekali. Lihat, ponselku di sini. Dasar pelupa, ponselku bisa-bisanya ketinggalan di rumah. Ayo, sudah waktunya bangun. Kalian semua ini. Hei, kamu itu kan jungler. Kenapa kamu jadi penakut begitu sih? Kenapa ketemu musuh malah diam saja? Kamu. Cepat maju dong. Jungler ini kok penakut sekali. Begitu War? Aduh. Wow, secepat ini sudah dapat bonus. Yeven, kamu sudah pulang ya? Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Undangan dari Tuan Qin itu kamu yang dapatkan, kan? Kamu sudah tahu rupanya. Kamu baru saja bilang kemarin. Tuan Qin langsung mengirim orang untuk mengantar undangannya. Saat itu aku sudah tahu. Sebenarnya, kalau saja kamu mendengarkan perkataanku, dan membawa lonceng kilin untuk menemui Qin Ziwen, aku tidak perlu turun tangan sendiri. Yeven. Kita kan bukan sepasang kekasih sungguhan. Kenapa kamu begitu baik padaku? Anggap saja ini caraku menebusnya. Menebusnya. Tapi kamu tidak berutang apapun padaku. Aku yang berutang padamu.
Kamu begitu baik padaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Kalau begitu, nikahi saja aku. Kamu ini. Sebenarnya, aku tidak sebaik yang kamu bayangkan. Sebenarnya, aku tidak sebaik yang kamu bayangkan. Suatu kali, aku dibuat mabuk oleh Wang Yaozu. Lalu aku masuk ke kamar seorang pria. Dan bersama pria itu, mungkin aku ini orang yang agak tradisional. Aku merasa pria pertama dalam hidupku juga harus menjadi yang terakhir. Ye Fen, maafkan aku. Bagaimana rasanya? Ada perasaan yang familiar. Kamu pria yang di hotel malam itu. Sejujurnya, malam itu, aku juga minum terlalu banyak. Pantas saja kamu bilang mau menebusnya untukku. Kamu bilang kamu berutang padaku. Bukannya begitu, untuk apa kamu mengambil buku? Jadi kamu orangnya. Sebenarnya aku juga tidak sengaja. Kalau kamu tidak keberatan sih. Dasar mesum. Tidur saja sampai tutup pintu. Oh, laki-laki dewasa, siang bolong begini kenapa tutup pintu? Memangnya kamu sedang menghindari siapa? Aku barusan, dasar brengsek. Kita lihat saja apa yang akan kamu lakukan saat si penggoda itu datang. HMPH. Uhuh. Sialan, kenapa dia datang lagi? Dasar mesum, malah, kunci pintu. HMPH. Tunggu sebentar. Bukan, ini. Ini. Semuanya sudah siap, ya, kalau begitu. Ah, Tidak usah buru-buru. Waktunya masih panjang kok. Betul sekali. Memangnya, beberapa orang itu sudah seharusnya merapikan diri. Apalagi dengan penampilan seperti ini. Kayaknya kamu bahkan gak akan bisa masuk ke gerbang keluarga Qin. gak usah deh. Menurutku begini sudah bagus. Ye Fen, kamu tahu hari ini hari apa? Memangnya hari apa? Dasar pria jahat, aku datang. Wah, sepertinya aku datang di waktu yang kurang tepat ya. Hahaha. Ayo semuanya, tunggu apa lagi, serbu. Hei, jangan. Aduh. 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 Jangan pukul wajahku, hajar terus. Aduh, aku salah. Aduh, kalau kalian tidak berhenti juga, aku bisa mati.